Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, sungguh bahagia rasanya kita dapat kembali bersua dalam kesempatan kali ini. Semoga Anda semua yang menonton video ini senantiasa diberi kesehatan, kelapangan rezeki, keberkahan hidup, serta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus menghadirkan nasihat-nasihat yang menyejukkan hati dan menguatkan iman. Saudaraku sekalian, tahukah kita bahwa solat bukan sekedar kewajiban, melainkan juga anugerah terindah dari Allah untuk hamba-hambanya. Dalam solat, seorang hamba berbicara langsung dengan Rabb semesta alam. Ia menundukkan kepala, menenangkan hati, dan memohon pertolongan hanya kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin." Solat adalah tiang agama. Hadits Baihaqi. Di antara solat-solat yang disyariatkan, ada satu solat sunnah yang memiliki keutamaan luar biasa, bahkan disebut sebagai solat sunnah terbaik, yakni solat sunnah qobliyah subuh, 2 rakaat ringan sebelum solat subuh, yang dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidupnya. Betapa istimewanya 2 rakaat ini hingga Nabi pernah bersabda. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita mulai mengingkap satu persatu keajaiban dari solat sunnah qobliyah subuh. 2 rakaat yang terlihat sederhana, tapi sesungguhnya menyimpan kedalaman spiritual yang luar biasa. Ketika seseorang berdiri di waktu fajar, saat dunia masih sunyi dan langit masih berwarna kelabu, disitulah ia sedang melakukan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Bayangkan suasananya, embun pagi yang sejuk, udara yang hening, dan hati yang masih bersih dari hiruk-pikuk dunia. Dalam keheningan itu, seorang hamba berdiri menghadap Rabb-Nya. Ia mengangkat tangan, membaca takbir, lalu menundukkan diri dalam kehusyukan. Saat itulah, pintu langit terbuka lebar, dan malaikat turun membawa rahmat kepada mereka yang berzikir dan bersujud di waktu subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Hadis ini menggambarkan betapa waktu pagi adalah waktu penuh keberkahan. Maka, siapapun yang memulai paginya dengan solat, terutama solat qobliyah subuh, sejatinya sedang menyambut keberkahan dari langit. Hatinya disiram ketenangan, pikirannya menjadi jernih, dan langkahnya penuh keyakinan. Solat qobliyah subuh juga memiliki keajaiban dalam memperkuat iman. Sebab, di saat banyak orang masih terlelap, hanya sedikit yang bangun demi solat 2 rakaat ini. Ia bukan sekadar rutinitas, tapi tanda cinta dan ketaatan. Orang yang menegakkannya berarti ia telah melawan rasa malas, mengalahkan kantuk, dan menomorsatukan perintah Allah di atas segala-galanya. Saudaraku, betapa indahnya bila kita bisa menjadi bagian dari golongan yang sedikit itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, keajaiban solat qobliyah subuh tidak hanya berhenti pada ketenangan batin dan kekuatan iman. Ada keutamaan besar lainnya yang membuat 2 rakaat ini menjadi permata dalam kehidupan seorang mukmin. Salah satunya adalah perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang menegakkan solat sebelum subuh, ia berada dalam jaminan penjagaan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang menunaikan solat subuh, maka ia berada dalam perlindungan Allah. Hadis Muslim.
Dan bagaimana mungkin seseorang bisa menunaikan sholat subuh dengan sempurna tanpa mendahuluinya dengan qobliyah? 2 rakaat ini seakan menjadi pengantar menuju sholat wajib, penyiap hati untuk menyambut cahaya subuh. Orang yang melaksanakannya bukan hanya diberi pahala besar, tetapi juga dilindungi dari bahaya yang tampak maupun yang tersembunyi. Banyak kisah nyata dari orang-orang yang istiqomah menjalankan qobliyah subuh. Mereka merasakan hidupnya lebih tenang, lebih terarah, dan terhindar dari kesulitan yang berat. Seolah Allah selalu menuntun langkah mereka, memberikan jalan keluar di saat semua tampak buntu. Itulah makna sejati dari fi dhimmatillah, berada di bawah penjagaan langsung dari Sang Pencipta. Selain perlindungan, keajaiban lain dari sholat qobliyah subuh adalah datangnya rejeki yang penuh berkah. Waktu subuh adalah saat dibukanya pintu-pintu langit dan diturunkannya rahmat. Maka siapa yang mengawali hari dengan sholat, seakan ia menjemput rejeki lebih awal daripada yang lain. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu." Saudaraku yang dimuliakan Allah, setelah kita memahami keajaiban-keajaiban yang tersimpan di balik 2 rakaat qobliyah subuh, kini tibalah saatnya kita merenung sejenak. Betapa besarnya kasih sayang Allah yang memberikan begitu banyak keutamaan hanya melalui sholat yang singkat. 2 rakaat ringan, namun pahalanya melampaui dunia dan segala isinya. Subhanallah, adakah hadiah yang lebih indah dari itu? Setiap kali fajar menyingsing, Allah seolah memanggil lembut para hambanya. Bangunlah, datanglah kepadaku. Aku telah siapkan rahmat dan perlindungan untukmu hari ini. Tapi betapa seringnya panggilan itu berlalu tanpa jawaban. Kita masih terlelap dalam mimpi dunia, sementara waktu terbaik untuk mendekat kepada Allah justru terlewat begitu saja. Saudaraku, jangan biarkan hal itu terus terjadi. Jadikanlah sholat qobliyah subuh sebagai kebiasaan harian, bukan beban, karena hakikatnya ia bukan hanya ibadah, tetapi juga bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Barang siapa menjaga 2 rakaat ini, Allah akan menjaga seluruh harinya. Hidupnya akan dipenuhi ketenangan, rezekinya diberkahi, dan hatinya dilindungi dari kegelapan dunia. Rasulullah sendiri tidak pernah meninggalkan sholat ini, bahkan ketika beliau sedang dalam perjalanan. Ini menunjukkan betapa pentingnya 2 rakaat ini bagi kehidupan seorang mukmin. Maka mari kita ikuti teladan Nabi kita, menegakkannya setiap pagi dengan penuh cinta. Jangan menunda-nunda lagi, karena kita tidak tahu sampai kapan Allah masih memberi kita kesempatan untuk menyapa subuh. Mulailah dari sekarang, dari malam ini, niatkan dalam hati, besok aku akan bangun sebelum subuh. Aku ingin berdiri di hadapan Allah, menunaikan 2 rakaat qobliyah subuh. Lakukan dengan niat yang tulus. Jika kita jatuh,